kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, hari ini apakah ada yang tidak masuk? Masuk semua ya, Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Nah, apakah kalian konsentrasi hari ini? Jika belum, kita akan melakukan ice breaking, yaitu buka tutup bertepuk tangan. Lalu nanti setelah itu temponya akan lebih cepat. Jadi ayo kita ice breaking terlebih dahulu. Buka tutup bertepuk tangan. Buka tutup tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, lalu tersenyum, hihi, digulung-gulung, lalu tertawa, haha. Buka tutup bertepuk tangan. Buka tutup tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum, hihi, digulung-gulung, lalu tertawa, haha. Baik, sudah konsentrasi semua. Nah, pelajaran sebelumnya kan kita sudah membahas sistem organ pada manusia. Di dalam tubuh manusia ada beberapa sistem organ yang mengatur tubuh manusia agar bisa bekerja dengan baik. Nah, sistem ini ada yang menghasilkan energi, hormon, serta sel darah. Nah, ngomong-ngomong soal hormon, apakah kalian pernah jerawatan? Apa sih yang menyebabkan jerawat? Nah, jerawat itu disebabkan oleh hormon yang dihasilkan oleh sistem reproduksi. Jadi hari ini kita akan membahas tentang sistem reproduksi. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, kalian bisa menjelaskan pengertian apa itu sistem reproduksi, mengidentifikasi beberapa organ sistem reproduksi pada pria dan wanita beserta fungsinya, lalu menjelaskan tentang siklus menstruasi dan bagaimana cara menjaga kesehatan sistem reproduksi. Yang pertama yaitu sistem reproduksi pada pria. Apa sih pengertian sistem reproduksi itu? Nah, sistem reproduksi itu yaitu sistem yang kompleks yang bekerja sama pada pria dan wanita yang akan menghasilkan keturunan dan menghasilkan hormon yang mengatur perkembangan dan fungsi organ reproduksi tersebut. Nah, pada pria dan wanita organ reproduksinya berbeda dan fungsinya juga berbeda. Jadi kita akan membahas sistem reproduksi pada pria terlebih dahulu. Yang pertama ada testis, yaitu organ yang memproduksi sperma dan hormon testosteron. Nah, sperma ini diproduksi oleh pria seumur hidupnya. Jadi selama hidupnya ini pria akan memproduksi sperma dan akan menurun seiring bertambahnya usia. Jadi semakin tua pria itu, maka sperma yang dihasilkan itu juga akan menurun. Nah, selain sperma di testis ini juga menghasilkan hormon testosteron yang mempengaruhi karakteristik seksual pada pria, yaitu contohnya seperti tubuh menjadi lebih berotot, suara menjadi lebih berat, dan tumbuhnya rambut di sekitar area tubuh tertentu. Nah, selanjutnya ada skrotum, yaitu skrotum ini kulit terluar yang mengontrol suhu pada testis. Kenapa kok skrotum ini mengontrol suhu pada testis? Nah, karena jika suhu stabil, maka sperma yang dihasilkan itu akan sehat. Selanjutnya ada epididymis. Apa sih fungsinya epididymis? Nah, epididymis ini fungsinya untuk menyimpan sperma sementara sebelum disalurkan. Selanjutnya ada kelenjar prostat, yaitu apa fungsinya? Yaitu untuk mengeluarkan cairan pelindung di sekitar sperma dan air mani.
Selanjutnya ada kandung kemih. Apa fungsinya kandung kemih? Kandung kemih ini fungsinya untuk menyimpan urin. Nah, jika kita menahan air kencing, maka kandung kemih ini akan terasa sakit. Jadi kita tidak boleh menahan kencing. Selanjutnya ada vesikula seminalis, yaitu menghasilkan cairan bagian air mani atau yang disebut semen. Selanjutnya ada tulang kemaluan. Fungsinya tulang kemaluan ini yaitu untuk melindungi dan menopang organ sistem reproduksi yang berada di panggul. Selanjutnya ada vas deferens, yaitu mengangkut sperma dari tes epididymis ke uretra. Jadi kan spermanya ditampung di sini sementara, lalu disalurkan ke uretra melalui vas deferens. Selanjutnya yaitu uretra. Uretra adalah saluran yang membawa sperma dan urin keluar. Jadi ini uretra itu mengeluarkan sperma dan urin. Selanjutnya ada penis. Penis yaitu jalannya keluar antara sperma dan urin. Jadi ini tidak berbarengan. Nah, selanjutnya yaitu ada organ reproduksi pada wanita. Di sini ada ovarium, uterus, tuba fallopi, dan serviks dan vagina. Nah, ovarium di perempuan ini ada dua, yaitu di kanan dan kiri. Ovarium ini adalah tempat untuk menghasilkan sel telur. Jadi di sini ada dua. Selanjutnya yaitu ada tuba fallopi, yaitu jalur sel telur dan tempat terjadinya pembuahan. Jadi di sini adalah tempat bertemunya sel sperma dan sel telur. Selanjutnya ada uterus atau rahim. Di sini itu tempat menempelnya sel telur yang sudah dibuahi dan tempat janin berkembang hingga untuk siap dilahirkan, hingga siap dilahirkan. Selanjutnya yaitu ada serviks, yaitu saluran darah menstruasi keluar dan sperma masuk. Nah, ini bisa membesar jika ibu ini akan melahirkan, jadi akan membesar dengan sendirinya. Selanjutnya ada vagina. Nah, vagina ini menghubungkan serviks ke anggota tubuh luar, yaitu jalan keluarnya bayi. Selanjutnya kita akan membahas siklus menstruasi. Nah, di hari pertama ini siklus menstruasi di sini sel telur berada di kantung kecil. Nah, di ovarium ini ada kantung kecil namanya folikel. Sel telur dan folikel ini akan membesar sampai di hari ke-14. Jadi membesar dengan sendirinya hingga hari ke-14. Selanjutnya setelah sel telur matang dan dewasa, sel telur akan meninggalkan folikel tersebut. Nah, cangkang folikel tersebut akan berubah menjadi corpus luteum. Selanjutnya yaitu corpus luteum ini akan berubah menjadi hormon progesteron. Nah, bergeraknya sel telur ke tuba fallopi ini, yaitu terjadi karena silia dan kontraksi otot. Nah, setelah sel telur ini berada di tuba fallopi, maka akan menetap di sini selama beberapa hari. Kenapa kok menetap? Nah, ini menunggu dibuahi atau tidak. Setelah itu, sel telur akan bergerak menuju ke uterus atau rahim. Nah, meskipun sudah dibuahi atau belum, sel telur ini akan tetap bergerak menuju ke rahim. Nah, di sini. Setelah itu, dinding rahim ini akan menebal. Nah, dinding rahim ini yang menebal ini akan mengandung banyak pembuluh darah. Setelah itu, jika tidak dibuahi,
maka sel telur bersama dinding rahim yang menebal dan mengandung banyak pembuluh darah ini akan luruh melewati serviks dan vagina. Nah, proses peluruhan ini disebut sebagai menstruasi. Selanjutnya yaitu ada cara menjaga kesehatan sistem reproduksi, yaitu yang pertama dengan cara membersihkan secara rutin organ reproduksi. Jadi setelah buang air, meskipun buang air kecil atau buang air besar, harus dibersihkan dengan air bersih secara rutin agar tidak terkena infeksi. Yang kedua yaitu mengganti pakaian dalam secara teratur. Mengapa kok harus mengganti pakaian dalam secara teratur? Karena agar tidak terkena bakteri. Kan biasanya kalau sudah lembab dipakai itu akan menyebabkan pertumbuhan jamur. Kita disarankan untuk mengganti pakaian dalam ini 2 kali sehari. Dan bahan yang disarankan yaitu berbahan kering, bersih, dan nyaman, seperti berbahan katun. Yang ketiga yaitu membiasakan pola hidup sehat. Apa saja? Yaitu dengan cara makan makanan yang bergizi, olahraga secara teratur, minum air putih yang cukup, dan istirahat yang cukup agar hormon yang diproduksi ini stabil. Yang keempat, menghindari kebiasaan tidak sehat. Contohnya seperti tidak merokok, tidak minum minuman beralkohol, tidak menggunakan narkoba. Karena jika menggunakan narkoba ini, maka sistem reproduksi akan rusak dan tidak akan menghasilkan hormon yang sehat. Selanjutnya yaitu mengganti pembalut saat menstruasi. Nah, ini bagi perempuan sangat penting karena jika merasa sudah penuh pembalutnya maka harus diganti, karena jika tidak diganti maka akan menyebabkan infeksi. Selanjutnya yaitu menggunakan pakaian yang tidak terlalu ketat. Kenapa kok tidak boleh terlalu ketat? Karena jika terlalu ketat maka sirkulasi udara akan terganggu, jadi akan menjadi lembab. Jadi setelah lembab itu akan menghasilkan pertumbuhan jamur. Nah, sekarang kita akan membahas tentang LKPD. Apakah ada yang ditanyakan dari penjelasan Ibu tadi? Jika tidak, kita akan membahas LKPD. Nah, di LKPD ini ada nama kelompok. Nah, di sini diisi nama kelompok. Habis ini Ibu akan bagi kelompoknya. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Nanti bisa dibaca sendiri. Lalu petunjuk pekerjaan. Yang pertama, kerjakan secara berkelompok. Nah, kelompoknya ini nanti saya bagi menjadi 3-4 orang satu kelompoknya. Lalu nanti saya akan memberi gambar dan amati gambar tersebut. Lalu diskusikan untuk pekerjaan ini. Lalu tuliskan hasil diskusi dengan bahasa yang santun, ilmiah, dan jelas di lembar LKPD ini. Yang pertama ada tahap mengamati. Kan tadi saya sudah bilang, nanti saya akan kasih gambar untuk diamati. Nah, setelah diamati nanti kalian akan membuat pertanyaan. Minimal 3 pertanyaan. Selanjutnya yaitu ada merumuskan pertanyaan. Ini tadi menjawab pertanyaan untuk yang proses mengamati. Nah, yang kedua ada merumuskan pertanyaan. Nah, setelah pengamatan tadi, coba kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Apa sih pertanyaan yang muncul? Nah, nanti ditulis di sini. Selanjutnya yaitu membuat dugaan atau hipotesis. Nah, hipotesisnya ditulis di sini. Selanjutnya mengisi tabel. Semisal ada ovarium. Nah, ini jenisnya apa? Pria atau wanita? Jika wanita ditulis wanita. Nah, fungsinya apa? Fungsinya menghasilkan sel telur. Perannya dalam proses reproduksi yaitu untuk menghasilkan sel telur. Nah, ditulis di sini. Selanjutnya
Menarik kesimpulan. Nah, untuk kesimpulannya ditulis di sini, di bagian sini. Lalu yang bagian terakhir yaitu refleksi. Nah, sekarang Ibu bagi menjadi 3 kelompok. Nah, ini untuk tugasnya. Silahkan dikerjakan bersama kelompoknya. Nah, berhubung sekarang waktunya tidak cukup, maka LKPD-nya dikumpulkan minggu depan. Apakah ada yang ditanyakan? Jika tidak, apakah ada yang bisa menyimpulkan tentang pembelajaran hari ini? Kesimpulannya yaitu, sistem reproduksi adalah sistem yang kompleks yang bekerja sama pada pria dan wanita untuk menghasilkan keturunan dan menghasilkan hormon reproduksi. Nah, sistem reproduksi pria dan wanita ini berbeda dan memiliki fungsi masing-masing. Tidak hanya itu, sistem reproduksi ini juga harus dijaga kesehatannya, seperti membersihkan organ reproduksi, mengganti pakaian dalam secara teratur, mengonsumsi makanan sehat, dan tidak membiasakan pola hidup tidak sehat. Dan yang terakhir, jangan lupa jika perempuan sering-seringlah ganti pembalut agar tidak terjadi infeksi. Sekian pembelajaran hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.